Itu kemungkinan pertama. Imam Syafi'i mengatakan yang demikian, la tasilul qira'atu ilal mayyit, atau la yasilu thawabul qira'ati ilal mayyit. Ini kategorinya kategori apa? Kalau dia membaca Al-Quran tanpa dibarengi doa isal. Atau ada kemungkinan kedua, ada kategori kedua, apa itu? Wa bi ghairi ma idza kanatil qira'atu 'alal qabri. Atau jika tidak bacaannya di samping kuburan. Atau jika tidak bacaannya di samping kuburan. Berarti perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan la tasilul qira'atu ilal mayyit, ay la yasilu thawabul qira'ati ilal mayyit, itu mahmulun ala amrayn. Itu dikategorikan kepada dua kategori. Kategori pertama apa? Bisa jadi bacaan Al-Qur'annya itu tidak dibarengi doa isal, atau dia membacanya jauh dari kuburan. Kalau seandainya di samping kuburan, apakah dibutuhkan doa isal? Tidak dibutuhkan lagi. Tapi kalau dia jauh dari kuburan tersebut, maka supaya bermanfaat ahli kuburan ini, dia harus membarenginya dengan doa isal. Maka itulah maksud daripada Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi pahami kan? Jadi jangan mau dibodoh-bodohi orang Wahabi. Imamukum muassisu mazhab Syafi'i yaqul la tasilul qira'atu ilal mayyit, kata mereka. Ini kitabnya, yang betul, masyhur, dikatakan oleh Imam Syafi'i tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada si mayit. Tapi dengan makna bagaimana? Jikalau dia membaca Al-Quran tidak dibarengi doa isal, atau dia jauh dari kuburan ketika membaca Al-Quran tersebut. Jadi pahami? Maka si mayit yang ada di kuburan tersebut tidak akan mendapatkan manfaat. Lalu apalagi dalil kita? Tapi dalil ini dipertentangkan oleh orang Wahabi. Ini dalil-dalil tambahan sebetulnya. Apa dalil kita tentang kebolehan membaca Al-Quran kepada si mayit? Ini akan datang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ala mautakum ya Yasin." Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada mayit-mayit kalian surah Yasin. Apa kalimatnya? Mautakum. Ini dari kalimat mana? Asalnya mata yamutu mau atau mautu. Mata yamutu mautu. Bisa. Ini asal katanya dari maut. Iqra'u ala mautakum Yasin. Titik pentingnya di kata maut, mautakum. Kata maut itu adalah daripada fi'il mata yamutu mautun. Di dalam bahasa, di dalam ilmu bahasa Arab tentunya, karena kita membahas tentang bahasa Arab. Kata mata ar-rajulu, ketika dikatakan mata ar-rajulu, itu membuktikan orang tersebut telah sedang. Telah mati. Kata maut itu kan diberikan kepada orang yang sudah memang benar-benar berpisah ruh dengan jasadnya. Kalau orang yang sedang gorgoroh, apakah dikatakan dia mati? Marah keluarganya. Kalau kau katakan ada orang gorgoroh, sudah ramai keluarganya di kiri kanan muka belakang,
Kamu katakan, dia sudah mati. Bertumbuk kalian di situ. Kenapa? Karena asal kata daripada mautakum adalah mata yamutu mautun. Dan kata mata di dalam bahasa Arab itu dipergunakan kepada makhluk yang telah berpisah ruh dengan jasadnya. Bukan sedang muhtadar, bukan sedang dalam keadaan gorgoroh. Ini secara zahirnya, kan? Tapi ketika kamu mengatakan hadis ini kepada orang Wahabi, iqra'u ala mautakum Yasin, mereka akan mengatakan mautakum di situ muhtadar, kata mereka. Apa itu arti muhtadar? Gorgoroh. Belum mati dia, tapi gorgoroh. Maka kita katakan hadza ta'wil. Ini adalah ta'wil, memalingkan suatu kata dari makna yang zahir. Memalingkan suatu kata dari makna yang zahir. Apa kata Al-Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul? La yajuzu ta'wilu illa bidalilin aqliyin qati'in au naqliyin sabitin. Tidak boleh takwil, tidak boleh memalingkan suatu kata dari makna yang zahir kecuali didukung oleh dalil akal yang pasti atau dalil nakal yang sabit, yang sahih. Aina dalilukum in qultum anna mautakum ma'naha muhtadar fa aina ad-dalil? Hadza ta'wil. Mautakum asluhu mata yamutu maut. Wa kalimatu maut, dan perkataan kata maut, penggunaan kata maut itu hanya dipergunakan kepada zat yang telah berpisah ruh dengan jasad, bukan yang sedang muhtadar. Nabi mengatakan iqra'u ala mautakum Yasin. Berarti apa? Bacalah ke Yasin kepada orang-orang yang telah berpisah ruh dengan jasadnya. Berarti dia telah meninggal. Tapi mereka mengatakan muhtadar. Aina dalil hadha ta'wil? Bisa dipahami kan? Itu dulu ditekankan. Aina dalil? Jangan mereka aja yang seenaknya minta dalil. Kita juga minta dalil. Aina dalil? Hadha ta'wil. Ta'wil itu butuh kepada dalil. Bukan seenak jidat kita mentakwil-takwil, enggak. Kalau nanti mereka tak mampu nanti menjawab itu, tak dapat nanti mereka itu dalilnya. Dalil tentang takwil, mentakwil kata mautakum dengan muhtadar. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Mereka nanti akan lari ke masalah kesahihan daripada hadis. Fa in qila, jikalau dikatakan hadzal haditsu dha'ifun, kata mereka, ini adalah hadis dhaif. Apa kita katakan? Qulna, kita katakan sahahahu ba'duhum, sebahagian ulama hadis menganggapnya sahih. Sebahagian ulama hadis menganggapnya sahih. Apa itu hadis? Iqra'u ala mautakum ya Yasin. Wa 'inda ba'dihim dha'ifun. Dan menurut sebahagian ulama hadis adalah dhaif. Berarti ada juga ulama yang mensahihkannya. Walaupun law sallamna, jikalau kita mengatakan memang hadis ini adalah hadis dhaif, law sallamna, kalau seandainya kita terima, okey. Kita katakanlah hadis ini hadis dhaif.
Alaysa yu'malu fi fadailil a'mal? Bukankah hadis dhaif boleh dipergunakan untuk fadailul a'mal? Untuk mengajak orang-orang supaya beramal, untuk memotivasi orang-orang untuk beramal, untuk memberi semangat kepada orang-orang untuk beramal. Wa yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Dan boleh dipergunakan, boleh diamalkan hadis dhaif itu pada fadilah-fadilah amal, untuk mengajak orang-orang untuk beramal, fadilah-fadilah amal, memotivasinya. Kama qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan selainnya, termasuk al-Imam An-Nawawi di kitab beliau yang paling kecil, apa itu? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di Muqaddimah Al-Arba'un An-Nawawiyah beliau mengatakan ajma'al muhaddithun, telah bersepakat para ulama tentang kebolehan mengamalkan hadis dhaif untuk fadilah-fadilah amal. Hadza law sallamna annahu dhaif. Ini kalau seandainya kita mengakui bahwa di sini adalah hadis dhaif, tapi kenyataannya ada. Tapi kenyataannya apa? Ada sebahagian ulama hadis menganggap hadis ini adalah hadis sahih. Tapi sebelum pindah ke situ, permasalahkan dulu di permasalahan mautakum. Tekankan dulu di permasalahan mautakum. Kalimat mautakum asalnya adalah mata yamutu maut. Dan kata mata atau maut hanya dipergunakan kepada zat yang telah berpisah ruh dengan jasadnya. Tidak kepada zat yang masih ada, yang masih menyatu ruh dengan jasadnya. Kalau kamu katakan ada orang goro-goro, oh dia sudah mati, marah itu keluarganya itu. Cobalah kalau berani. Udah matinya itu bu, biarkan aja lah itu. Parang bengkok itu nanti jadinya.